Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, untuk pertama kali dalam video kali ini Sensei akan membahas manhwa. Tapi tetap, manhwa yang Sensei bahas kali ini adalah manhwa berunsur sejarah, di mana manhwa ini akan mengisahkan tokoh-tokoh sejarah yang merasuki salah satu karakter utama, yang mana karakter utama tersebut dapat menggunakan kemampuan-kemampuan tokoh sejarah dalam pertarungan. Dan nama manhwa tersebut adalah The Ticket of Heroes. Dan daripada penasaran akan seperti apakah kisah dari manhwa ini, so tanpa basa-basi lagi minasan, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka memperlihatkan orang-orang yang berkumpul menyaksikan sesuatu, yang ternyata mereka menyaksikan seorang remaja yang mencoba bunuh diri. Remaja tersebut terlihat sangat frustasi dan memikirkan bahwa selama sekolah dia terus dicaci, dirundung, dibully oleh teman-temannya, sehingga membuatnya muak dan tak tahan akan kehidupannya. Dan pada saat dia sedang berpikir, tiba-tiba saja HP-nya berbunyi dan banyak pesan masuk dari teman-temannya. Alih-alih mengkhawatirkan dia, ternyata isi chatnya adalah makian dan hinaan untuk remaja tersebut. Di saat yang bersamaan juga, pengendara sepeda mulai mendekat dan mengatakan bahwa jangan lakukan bunuh diri dan ingatlah keluargamu yang peduli padamu. Untuk sesaat remaja itu menoleh, namun dia langsung mengatakan bahwa dia sudah tidak memiliki keluarga. Lalu dia pun terjun dari jembatan untuk mengakhiri hidupnya. Pada saat tenggelam, dia berpikir bahwa dengan meminum air di saat tenggelam akan membuatnya lebih cepat untuk mati, tapi malah makin membuatnya tersiksa. Lalu saat remaja tersebut tenggelam, tiba-tiba saja seorang wanita dari atas yang ternyata malaikat kematian telah memperhatikannya dan tertarik pada remaja tersebut. Tak lama kemudian, ambulan datang dan remaja tersebut berhasil diselamatkan oleh polisi dan dibawalah remaja tersebut ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah keluar dari rumah sakit, remaja itu menyusuri gang untuk pulang ke rumah. Namun, pada saat di perjalanan, ada yang memanggil dirinya dan pada saat dia menoleh, ternyata orang yang memanggilnya adalah sang malaikat maut tadi. Malaikat maut pun memperkenalkan dirinya bahwa dirinya adalah malaikat maut Shira. Shira pun bertanya, "Apakah kau tidak takut?" Dan ternyata bukannya takut, malah remaja itu senang karena akhirnya ada malaikat maut yang langsung datang untuk mengambil nyawanya. Tapi di sini Shira menjawab bahwa kehadirannya di dunia bukanlah untuk mengambil nyawanya, melainkan Shira tertarik pada remaja itu dan menawarkan diri untuk menjalin kontrak bersamanya. Shira menjelaskan bahwa jika remaja tersebut mau, dia bisa menjalin kontrak dengan alam kematian dengan kompensasi usia hidupnya. Dan jika dia bersedia, manfaatnya adalah dia mampu menggunakan kekuatan para tokoh-tokoh terkenal dunia seperti Muhammad Ali, Lubausen, Leonardo da Vinci, dan tokoh-tokoh lainnya. Pada awalnya, remaja tersebut tidak tertarik dan langsung pergi meninggalkan sang malaikat. Namun, malaikat itu mengatakan bahwa walaupun kau mati, kau tidak bisa bertemu dengan mamamu. Mendengar itu, remaja tersebut terkaget, kok bisa tahu? Lalu Shira menjelaskan bahwa mamanya tidak ada di alam kematian dan kemungkinan besar arwah mamanya masih ada di dunia ini. Namun, dikira akan kembali, remaja tersebut malah tak acuh dan meninggalkan sang malaikat. Panel berpindah pada sebuah gang. Terlihat 3 orang remaja yang sedang berkumpul dan menyiksa seekor anak kucing. Dan tanpa sengaja, remaja tadi berpapasan dengan mereka. Karena tidak tega melihat kucing tersebut disiksa, remaja itu langsung menghampirinya dan berkata, "Lepaskan kucing itu." Sejenak, remaja yang lain bengong karena tindakan sok pahlawannya. Ketiga remaja itu bertanya, "Apakah ini kucingmu?" Remaja itu menjawab, "Bukan, tapi bukannya kucing juga punya keluarga," sambil mengeluarkan ponselnya dan dia pun telah melaporkan pada polisi. Melihat ancaman, si remaja langsung dipukul tepat di arah perutnya yang membuatnya langsung ambruk. Karena emosi, Hyojong, sang remaja nakal, tidak puas dengan hanya satu pukulan saja. Dan pada akhirnya,
remaja yang memakai baju merah dihajar habis-habisan oleh Hyojong bersama rekan-rekannya. Setelah dihajar Hyojong bersama teman-temannya, mereka juga membuli remaja itu habis-habisan dan menertawakannya. Dia pun yang merasa dirinya lemah dan sudah akan mati pun merasa bahwa dirinya tak berguna apalagi menyelamatkan seekor kucing. Dan seketika dia langsung membayangkan dan ingin segera bertemu mamanya. Panel pun berpindah pada masa lalu. Terlihat pada saat di laut dirinya dan mamanya tenggelam dan hanya dia yang diusahakan mamanya untuk memakai pelampung. Dan setelah itu, karena mamanya tidak pakai pelampung dan banyak sekali darah yang keluar dari tubuh mamanya, serta kondisi cuaca yang buruk di lautan, mamanya terseret ombak dan seketika hilang di hadapannya. Dan dia pun menangis lalu memanggil mamanya. Kemudian panel pun berpindah ke masa sekarang. Anak kucing yang dia selamatkan ternyata tidak apa-apa. Untuk sejenak dia senang karena tidak ada yang dikhawatirkan. Dan pada saat dia memanggil kucing itu, ternyata sang kucing tidak menghampirinya, malah melewatinya begitu saja. Walaupun kecewa, tapi dia sudah puas karena telah berbuat baik sebelum dia mati. Namun, pada saat dia melihat ke belakang, terlihat ekspresi sangat terkejut dari remaja itu yang ternyata induk kucing tadi telah dibunuh oleh gerombolan Hyojong dan teman-temannya. Tapi sebelum Hyojong pergi, dia berkata, "Hei, katanya kucing punya keluarga." Hahaha, bodoh, sekarang sudah gak punya lagi. Mendengar hal tersebut membuat sang remaja marah dan pada akhirnya remaja tersebut mengatakan bahwa dirinya akan menjalin kontrak. Sang malaikat pun yang mendengar itu tersenyum dan berkata, "Bagus." Setelah itu, pada saat Hyojong dan teman-temannya akan pergi, remaja itu bangun dan berkata, "Mau pergi kemana kalian brengsek?" Hyojong pun dan teman-temannya menoleh dan langsung menertawakannya. Dan seketika, remaja itu memasang kuda-kuda tinju untuk menantang mereka bertiga. Melihat kuda-kudanya membuat semua orang tertawa karena dari tadi tidak bisa memukul satu pukulan saja pada mereka. Dan setelah mereka tertawa, mereka pun langsung mulai menyerang. Pada saat melancarkan sebuah pukulan, dengan seketika remaja itu berhasil menghindarinya. Setiap pukulan dari dua remaja tadi malah bisa dihindari dengan mudah, yang membuat mereka kelelahan. Karena merasa rekannya bodoh, Hyojong malah memukul kepala temannya agar melakukannya dengan benar. Dan karena Hyojong curiga akan kemampuan remaja itu, Hyojong maju dan menantangnya untuk datang ke sasana tinju dan melakukan pertarungan secara adil dengannya. Namun, tak lama kemudian pada saat remaja itu lengah, Hyojong melancarkan pukulannya. Dan dalam hati dia berkata bahwa Muhammad Ali saja tidak bisa menghindarinya. Tapi ternyata remaja itu berhasil menghindari serangan dadakan dari Hyojong dan membalas pukulan Hyojong yang membuat Hyojong langsung terpental jauh ke belakang. Anak-anak yang melihat itu keheranan dan hanya terbengong. Dan ternyata remaja itu sekarang ini telah dirasuki oleh arwah Muhammad Ali, sang raja tinju dunia. Sehingga dia mampu menggunakan kemampuan Muhammad Ali berkat tiket dari sang malaikat. Tak lama kemudian, pertikaian pun beres, yang dimenangkan oleh remaja itu. Dan setelah bertarung, dia menghampiri sang malaikat, dan malaikat bertanya, bagaimana sensasi pertama setelah menggunakan transaksi alam kematian? Dia menjawab, yang seperti itu tidaklah penting. Tapi, bagaimana cara menemukan mama? Malaikat menjawab, tujuanmu sekarang, carilah orang yang bisa melihat arwah. Karena jika ada seseorang yang menjalin kontrak alam kematian dan bersama orang itu, maka mereka bisa melihat arwah. Malaikat Shira pun menjelaskan bahwa 1 kali pemakaian tiket itu dibayar dengan 1 tahun umurnya. Manusia hidup sekitar 100 tahun lebih. Jadi kalau kehilangan 20-30 tahun tidak akan menjadi masalah kan? Pikirkan baik-baik, karena tak akan ada kesempatan kedua. Berapa yang akan kamu tukarkan? Remaja itu menjawab, 1 tahun. Mendengar itu, malaikat keheranan karena malaikat kira remaja itu tidak paham. Tapi remaja itu menjelaskan bahwa sisakan nyawanya 1 tahun dan ambillah semuanya. Mendengar itu, sang malaikat sangat senang dan panel pun selesai. Nah, itulah di minasan terkait pembahasan manhwa The Ticket of Heroes. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasannya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.
So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!